Gimana caranya jadi bosnya diri sendiri? Pernah nggak kamu ngerasain hidup itu layaknya roller coaster? Naik turun terus. Bingung mau pilih jurusan apa, mau kerja di mana, atau gimana cara dapetin jodoh. Tenang-tenang, kita semua pernah ngalamin itu. Nah, kunci untuk bisa ngatasi semua itu adalah punya critical thinking yang kuat. Biar gak galau lagi, yuk kita belajar bareng gimana caranya jadi bosnya diri sendiri. Critical thinking itu kayak kemampuan otak kita buat menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan nyari solusi yang paling masuk akal. Jadi, bukan cuma asal percaya sama semua hal yang kita dengar. Kita harus bisa mikir kritis, bedain mana yang fakta dan mana yang opini. Dan baru deh kita ambil keputusan. Gimana caranya? Sabar ya, kita bahas satu-satu. Kalau udah punya critical thinking yang kuat, kita bisa jadi bosnya diri sendiri. Keren kan? Ternyata jadi bos itu gak harus punya perusahaan besar dulu. Jadi bos itu artinya kita bisa ngatur hidup kita sendiri. Kita bisa nentuin mau jadi siapa, mau ngapain, dan mau kemana. Dengan critical thinking, kita bisa bikin keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan kita. Tentu gak boleh keluar dari hukum syara juga ya. Nah, gimana caranya buat mengasah critical thinking kita? Gampang banget. Di sini aku akan memberikan 5 tips yang insya Allah mudah diterapkan oleh para pemuda. Pertama, baca buku atau artikel yang bikin kita mikir. Jangan cuma baca novel. Coba deh baca buku-buku yang sekiranya berat dan ini mampu mengasah kemampuan berpikir kita. Kedua, debat sama teman. Debat ya bukan debat buat menjatuhkan ya, tapi debat untuk mengasah kemampuan kita berargumen dan ngelawan pendapat orang lain yang sekiranya argumennya lemah. Ketiga, coba hal-hal yang baru. Aku yakin para Gen Z, para pemuda seperti kita ini sangat suka mencoba hal yang baru. Dan hal ini membuat kita itu keluar dari zona nyaman dan ini penting buat ngembangin otak kita. Yang keempat, latihan nyelesain puzzle atau teka-teki. Kenapa? Walaupun memang ini permainan, tapi ini bikin otak kita lebih tajam lagi dalam menganalisa. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri. Coba renungin tindakan dan keputusan yang udah kita ambil. Maka dari ini semua akan membentuk dan mengasah critical thinking kita. Jadi pada intinya, critical thinking itu kayak senjata rahasia buat kita. Dengan critical thinking, kita bisa hadapin semua tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Seperti kata Ibnu Sina, barang siapa yang tidak menggunakan akalnya, maka ia akan diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi, jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan kita. Gunakan akal kita untuk membuat keputusan yang bijak dan mencapai tujuan hidup kita. Ingat ya, kita adalah pencipta masa depan kita sendiri. Barakallahu fikum.